Saat berbagai pemikiran muncul di benaknya, Jiang benar-benar tidak bisa tenang, dan perasaan mendesak muncul di benaknya. Dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Setidaknya sampai pada titik di mana itu berguna bagi Feng Tianxing, untuk memastikan bahwa dia selalu dapat berperan dalam Feng Tianxing. Pikirkan tentang Kan yang malang itu, tetapi itu tidak berguna. Setelah sedikit sombong dan mendominasi, dia dibunuh oleh rancangan Feng Tianxing. Bagi saya, jika saya ingin menghindari kesalahan yang sama, saya harus meningkatkan kemampuan saya, belum lagi menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas, setidaknya untuk memastikan bahwa Feng Tianxing dapat menggunakannya. Atau menjadi orang kepercayaan utama yang sangat diperlukan di tangan Feng Tianxing. Memikirkannya dengan hati-hati, yang paling dibutuhkan Feng Tianxing adalah seseorang yang bisa dia percayai. Dia baru memulai, dan tidak banyak orang di sekitarnya yang bisa dia percayai. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus. Anda tidak bisa melewatkannya sendiri. Saat Jiang menahan senyumnya dan menatap Feng Tianxing lagi, Jiang merasakan sedikit tekanan di hatinya. Sebaliknya, Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum ringan. Jiang seperti ini. Tunggu kamu membayarku. Ini hampir memasuki ruang lingkup akademi. Kamu harus menahan diri. Jiang mengangguk dengan cepat. Oke, jangan khawatir. Saya bisa mengurus hal-hal ini. Tuan Muda Kuo, saya awalnya, dan saya benar-benar memahami temperamennya. Feng Tianxing tersenyum ringan. Tidak apa-apa, aku akan menyerahkan hal berikutnya padamu. Ngomong-ngomong, kamu pergi ke akademi kali ini sebagai anak bukuku. Jangan katakan apapun, kecuali untuk anak buku, pengawal dan pelayan. Kamu tidak diperbolehkan untuk membawa masuk perguruan tinggi. Jiang mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tepat ketika keduanya baru saja menyelesaikan diskusi mereka, iblis melewati tempat keduanya berada, melirik keempat pengawal yang berdiri di luar kompartemen, dan segera berhenti. Melihat lagi ke dalam, matanya hanya tertuju pada Feng Tianxing, dan dia tiba-tiba berseru. VIP, disambut dengan cepat. Kemarilah, segera sajikan anggur terbaik untuk dua tamu terhormat ini. Melihat kalian orang-orang bodoh tidak memiliki penglihatan, cepatlah dan bawa anggurnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Si Yi sudah meraih lehernya. Jangan bersuara, perlombaan iblis tiba-tiba sadar, dan dengan cepat menepuk kepalanya dengan keras, membuat keributan di ruang anggur di sebelah, dan kemudian datang ke Feng Tianxing dengan berjinjit dan berlutut di tepi meja rendah dengan wajah saleh. Kedua bangsawan itu minta maaf, tidak banyak orang yang memiliki penglihatan di toko kecil ini, jadi saya mengabaikan kalian berdua. Menunggu anggur berkualitas adalah permintaan maaf. Saya harap kedua orang dewasa itu tidak mengambil hati. De yang kecil itu bodoh. Menyinggung, Feng Tianxing mengangguk ringan. Aku lewat sini untuk bersenang-senang. Apakah ada tempat makan, minum, dan bermain di dekatmu? Sudah lama di jalan, dan orang-orang panik. Setan bergegas kembali. Turun 100 langkah dari restoran, dan tempat terbesar di kota ada di samping. Kamu naik ke lantai 3 dan masuk ke ruang rahasia. Kamu tidak perlu menjawab siapapun yang bertanya. Kamu bisa saja langsung masuk. Ada orang yang lebih pintar dariku. Tebak siapa kamu, tidak akan memblokir. Feng Tianxing mengangguk dan berkata kepada empat pengawal kecil di luar. Kamu pergi untuk menjelajahi jalan, dan Jiang dan aku akan datang setelah beberapa saat. Itu adalah kelalaian Feng Tianxing untuk membiarkan para pengawal pergi dari sini, dan dia ditemani oleh empat pengawal. Selama dia bukan klan iblis yang tidak terlalu pintar, dia bisa melihat masalahnya. Setelah menanyakan tentang lokasi utama, dan menanyakan tentang beberapa detail dan hal-hal sepele, Feng Tianxing menyesap anggur secara simbolis dan menerima permintaan maaf toko sebelum pergi. Sampai ke depan gedung bertingkat tinggi, Feng Tianxing dan Jiang berbelok ke lantai 3, dan memasuki alam rahasia di bawah bimbingan seorang pelayan. Begitu saya masuk, saya melihat banyak orang berbicara. Yang pertama muncul di depan Feng Tianxing adalah koloseum besar. Di kedalaman dudukan melingkar, dua iblis sedang bertarung sengit di dalam. Persetan, aku memberimu 30 keping sutra. Keluarkan keterampilan rumah tanggamu dan tangkap dia. Sampah ada di tanah. Cepat dan bertarung lagi. Hei, ini sangat mengecewakan. Sama sekali tidak menarik. Pertempuran di arena akan segera berakhir. Dan sekarang telah berakhir. Klan iblis yang menang memberi hormat kepada semua penonton yang hadir sebelum mundur. Metode taruhan iblis di sini sedikit berbeda dengan ras manusia. Setelah menang, bukan petaruh yang mendapat banyak keuntungan. Orang-orang yang datang ke sini untuk bersenang-senang adalah iblis tingkat tinggi. Dan mereka tidak kekurangan uang dan dana. Jadi taruhan di sini dimenangkan, dan hampir 90% taruhan diserahkan kepada Demon Raja yang menang. Ini juga membuat iblis lebih rela bertarung sampai mati. Lagi pula, jika Anda menang, Anda akan kaya dan mulia. Tetapi jika kalah, Anda akan mati. Feng Tianxing telah mengetahui tentang aturan ini dari penjaga toko, jadi tidak mengherankan jika iblis bertindak. Dia menemukan tempat duduk secara acak, dan kemudian matanya melihat sekeliling. Ada juga perbedaan antara setan-setan yang datang ke sini untuk bersenang-senang. Selain iblis kelas atas,
Ada juga beberapa keluarga kaya di kota ini yang datang untuk mencari peluang. Tidak lama setelah mereka duduk, dua wanita iblis datang ke sisi Feng Tianxing dan Jiang. Aku ingin tahu apakah kalian berdua ditemani? Bisakah kita berdua? Feng Tianxing mengangguk diam-diam, lalu menunjuk ke arah Jiang. Ikutlah dengannya, jangan ganggu aku. Ketidakpedulian Feng Tianxing membuat kedua wanita iblis itu sedikit terpana. Jiang haha tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memeluk kedua wanita iblis itu ke dalam pelukannya. Jangan kenal dia. Dia cabul dan suka melihat orang lain. Ayo dekati paman, berkat sampul Jiang. Feng Tianxing akhirnya bisa menikmati waktu tenang sekarang. Setelah melihat semua iblis yang hadir, dipastikan bahwa ada 3 iblis yang sangat berbeda. Ketiga iblis ini murah hati, dan iblis di sekitar mereka juga sangat hormat dan rendah hati. Mereka benar-benar berbeda dari setan biasa. Melihat posisi ketiga iblis itu, Feng Tianxing mengambil salah satu dari mereka dan bangkit dan berjalan langsung ke posisinya. Demon Raja ini tidak tersenyum sepanjang waktu, seolah menonton drama yang membosankan. Dibandingkan dengan 2 ras iblis lainnya, ini sedikit lebih acuh tak acuh. Begitu Feng Tianxing mendekat, kedua iblis itu mendekat. Masih banyak kursi kosong di sana, jangan mengganggu tontonan tuan muda kita. Di tribun ini hanya ada 1 penonton, dan yang lainnya semuanya adalah pelayan, yang cukup murah hati. Dengan terbatuk, Feng Tianxing berkata dengan keras. Teman saya di sana, saya melihat bahwa Anda tidak tersenyum. Saya pikir Anda tidak lagi tertarik dengan taruhan seperti itu. Mengapa saya tidak bertaruh dengan Anda saja? Mendengar suara Feng Tianxing, Demon Raja hanya meliriknya dan mengabaikannya. Ada cukup banyak semut yang ingin mendekatinya setiap hari, dan masih banyak lagi yang muncul dengan berbagai alasan aneh. Tidak ada yang baik kecuali beberapa kebisingan. Melihat ini, Feng Tianxing tahu bahwa dia harus minum obat kuat sebelum dia bisa berbicara dengan Demon Raja ini.